Dan kalau nanti anak kita yang perempuan tiba-tiba marah-marah, tiba-tiba nangis sendiri, ibu tidak usah terlalu khawatir. Ya, fahami saja, kalau perlu peluk saja. Paham, Bu? Tapi tidak semua anak suka dipeluk. Ya, itu namanya bahasa kasih. Ada 5 bahasa kasih. Ada sentuhan fisik, ya. Ada pujian, ada waktu, ada pelayanan, ada hadiah. Ibu harus jeli, harus tahu kira-kira bahasa kasih utama anak kita yang mana dari 5 ini. 5-5-nya mereka suka, termasuk kita. 5-5-nya kita suka. Ibu suka dia kasih hadiah? Suka dipuji? Suka dilayani? Suka sentuhan fisik? Suka waktu? Tetapi di dalam otak manusia ada baterai kasih yang apabila nanti umur 3 tahun ke atas sampai usia kita begini, ya, baterai itu tidak perlu dicas 5-5-nya. Waktu lahir, siapa yang masih punya anak di bawah 3 tahun? Kalau ibu masih ada anak di bawah 3 tahun, atau insya Allah nanti hamil lagi, atau Umi yang nanti punya cucu baru lahir sampai 3 tahun, setiap hari 5 baterai kasih harus dicas. Anak bayi harus kita sentuhan fisik, kita pegang, harus kasih waktu, harus kasih pelayanan, kita yang kasih makan, kita yang mandikan, kita yang kasih popok, ya, harus kasih pujian. Nah, tintung tintung tintung, anaknya Umi soleh, kan gitu. Juga harus kasih hadiah, bukan hanya baju, bukan hanya sepatu, tapi kalau bunda bikin, ya, kue, tada, hadiah buat abang, hadiah buat adek, gitu ya, Bu. Menurut penelitian, kalau dari lahir sampai 3 tahun baterai kasih 5-5-nya jarang dicas setiap hari, maka menjadi anak bermasalah. Kapan ada anak umur 2 tahun nangis guling-gulingan, berarti dia sudah seminggu tidak dicas 5-5 baterai di kepalanya. Ya, Bu. Tetapi setelah umur 3 tahun sampai usia kita sekarang, setiap hari nggak usah 5-5-nya dicas, Bu. Nggak ada waktu. Jadi gimana? Dari 5 itu, ya, lihat bahasa kasih yang utamanya. Anak saya yang pertama, Mas Lanang, ternyata bahasa kasihnya adalah pujian. Gampang mau tahu anak bahasa kasih pujian, Bu? Bagus gak, Bu? Bagus gak, Umi? Aku udah bagus gak, Umi? Keren kan aku? Keren kan aku? Nah, itu berarti pujian. Ibu harus puji setiap hari, minimal 1 kali setiap hari. Jadi kalau Mas Lanang datang, atau nanti malam saya insya Allah ketemu, saya harus pertama kali saya puji dia. Masya Allah, tabarakallah Mas Lanang, alhamdulillah anak ibu yang dokter, tambah keren. Walaupun enggak, tetap harus bilang begitu. Ya, ya. Nah, anak kedua, dia nggak butuh pujian. Kenapa? Dari 5 bahasa kasih utamanya pelayanan. Jadi dia tugas di Rumah Sakit Kerawang. Kadang-kadang pulang 2 minggu sekali. Pasti dia telepon saya atau ya dia WA saya. Bu, ada mobil, aku boleh pinjam? Boleh, Nak. Itu pelayanan. Ibu siapkan berikut bensin dan e-tolnya. Wallahu akbar. Yes. Anak ketiga, lain lagi bahasa kasih utamanya, sentuhan fisik. Jadi kalau dia datang, dia sekarang kuliah di Ciputat, setiap 2 minggu dia datang, pasti harus dipeluk, ditepuk-tepuk belakangnya. Kenapa? Karena dia laki-laki. Bu, kulit laki-laki bedanya dengan kulit perempuan. Pada saat akil balik, kulit laki-laki menebal. Maka anak laki kalau sudah akil balik, kalau ibu belai, dia tidak rasa. Jadi ibu cukup begini kan. Siapa yang sering pijet suaminya? Kalau nggak kerasa bilang apa suami? Tambah lagi, ya. Kurang keras, ya. Kenapa? Karena kulit suami kita menebal. Kulit perempuan lebih tipis, maka perempuan nggak usah ditepuk, dibelai saja sudah terasa. Betul, Bu?
Jadi kalau punya anak perempuan, bahasa kasihnya ya sentuhan fisik, ibu harus peluk dan belai belakangnya, rambutnya. Tapi kalau anak laki, nggak usah dibelai, dia tidak rasa. Gimana? Peluk, tepuk-tepuk. Ya, paham ya Bu? Malu Bu Aisyah, anak saya Bu Aisyah. Berarti anak ibu bukan bahasa kasih utamanya sentuhan fisik. Ada anak bahasa kasih utamanya sentuhan fisik, maka harus disentuh. Paham ya Bu? Nah, ada lagi ya, anak keempat juga pujian, harus puji. Anak kelima juga sentuhan fisik. Jadi kalau mau anak kita baterai di kepalanya ya penuh baterainya, maka harus di-charge. 3 tahun ke atas sampai usia kita sekarang hanya cari ya bahasa kasih utama. Kalau nanti dia mau lebih afdol lagi, cari bahasa kasih keduanya. Jadi setiap orang dari 5 itu ada yang paling dia suka 2 ini, itu saja yang ibu setiap hari kasih. Insya Allah anak itu baterainya penuh, dia ya tidak akan terjadi penyimpangan. Anak-anak pasien kami yang kena narkoba, kena LGBT, itu nggak pernah baterai kasihnya penuh. Kadang sebulan sekali. Ya, sifat baterai kasih paling bagus di-charge setiap hari. Kalau tidak bisa, seminggu 3 kali.